Ya, oke. Kita lanjutkan kembali ya topik VBNet kita yang ketujuh. Untuk yang ketujuh ini kita akan belajar koneksi tampil data dari sumber datanya adalah MySQL. Ya, jadi kalau pertemuan yang keenam sumber datanya dari Microsoft Access, yang ketujuh sumber datanya dari MySQL. Nah, apa itu MySQL? Jadi database MySQL ini memiliki tampilan yang agak berbeda dengan database Microsoft Access. Untuk membuat contoh program cara koneksi dengan MySQL, haruslah diawali dengan melakukan instalasi MySQL dan driver ODBC. Nah, jadi ada syarat yang harus kita penuhi dulu sebelum kita melakukan koneksi atau menghubungkan sumber data dari MySQL dengan VBNet. Nah, yang pertama kita harus siapkan dulu yang namanya SAM server. Nah, SAM server ini merupakan web browser karena MySQL ini adalah database yang berbasis website. Maka kita harus siapkan dulu aplikasi web server, boleh pakai SAM server atau WAM server. Nah, kalau sudah diinstal, maka tinggal dijalankan. Nah, di sini cara menjalankannya, tombol start, programs, cari dia SAM, ya, SAM control panel. Ya, ini sudah ada di komputer ini. Web browsernya, web servernya adalah SAM server. Nah, pastikan dia berjalan semua ya. Start, ya, start semua. Kalau sudah, minimize saja, berarti SAM-nya sudah kita buka. Yang berikutnya adalah mempersiapkan instalasi konektor database MySQL Connector ODBC. Versinya adalah versi 52. Nah, di sini sudah ada linknya, tinggal diklik nanti dapat linknya. Kalau tidak dapat pun nanti bisa diminta aplikasinya ya. Aplikasinya seperti ini. MySQL Connector ODBC 527, bisa pakai WinX64 ya, yang 64 bit atau yang 32 bit sistem operasinya ya. Nah, ini dia aplikasinya. Kalau menginstal ini ya ikuti aja langkah-langkahnya. Nah, berikut ini cara menjalankan instalasi secara singkat ya. Abang tunjukkan. Misalnya yang versi 32. Nah, double klik aja. Muncul dia kotak dialog, klik saja tombol run. Tombol run. Nah, preparing to install. Maka ikutilah langkah-langkah instalasi dari yang namanya MySQL Connector. Nanti next, I agree sampai finish. Udah. Maka di komputer kita harus sudah terinstall terlebih dahulu MySQL Connector ODBC versi 52. Kalau mau versi yang di atasnya boleh, yaitu berhubungan dengan sistem operasinya. Kalau sistem operasinya itu Windows XP masih bisa yang pakai ODBC 52. Tapi kalau sudah pakai Windows 7, 10 dan seterusnya, itu bisa pakai ODBC yang 8,1 karena versi terbarunya versi ODBC 8. Oke ya, ini langkah-langkah installnya. Yang penting sudah diinstal dulu. Kita cancel saja ini langkahnya. Oke, karena kebetulan di komputer saya ini sudah terinstall yang MySQL Connector ODBC. Kalau sudah, maka langkah yang ketiga adalah instalasi VBNet. Nah, VBNet kita sudah ada, kita buka aja ini VBNet. Oke, sudah terbuka VBNetnya. Nah, begitu kita buka, sama seperti pertemuan yang keenam, tambahkan satu buah control objek atau komponen, yaitu data grid view 1. Data grid view 1 untuk menampung data-data dari database MySQL. Oke. Berikutnya, kita akan membuat database. Ya, bagaimana membuat database dengan menggunakan SAM server, web servernya ya, web servernya. Nah, kalau sudah kita aktifkan, seperti inilah tampilan dari SAM servernya. Setelah itu kita buka browser, web browser Mozilla ya, web browser Mozilla atau Chrome dan browser lainnya. Lalu pada address bar ketikkan localhost phpMyAdmin sampai muncul tampilan phpMyAdmin yang akan digunakan untuk mendesain MySQL. Nah, ini sudah saya buka. Ini dia web browsernya.
Nah, kalau kita ulangi lagi, contoh saya buka dulu tab yang baru. Nah, ketikkan di sini pada address barnya adalah localhost. Ya, lalu phpMyAdmin. Oke, ini. phpMyAdmin ini bisa berfungsi, ingat ya, kalau kita pertama kali harus mengaktifkan yang namanya web servernya, yaitu SAM server. Ini dia, ini kan udah pertama kali saya aktifkan. Oke. Nah, maka begitu saya aktifkan ini, saya enter pada web browser, maka kita sudah bisa masuk ke dalam tampilan phpMyAdmin. Nah, inilah dia phpMyAdmin, aplikasi berbasis website untuk merancang database. Karena dia berbasis website merancangnya, maka menggunakannya pun juga harus berbasis website juga sebenarnya tujuannya ini ya. Oke. Nah, kita akan buat database. Membuat database itu dari menu new. Nah, ini ada new. Klik aja dulu sekali new. Oke. Kalau sudah ada pada bagian create database, buat database, database name. Nah, nama database-nya kita kasih saja data. Namanya data. Collection-nya gak usah diubah, lalu klik tombol create. Oke, database data has been created. Database data sudah berhasil dibuat. Ini dia bagian database. Kalau sudah kita berhasil buat database, maka yang berikutnya adalah kita akan membuat nama tabelnya. Ini tadi sudah ya. Langkah yang ketujuh sekarang pada bagian name, ketikkan nama tabel dan tentukan jumlah field kolom sebagai berikut. Oke, itu pada browser. Setelah kita klik dia nama database-nya data, nah maka akan muncul di sini nama untuk create table. Nama tabelnya apa? Nah, kita buat aja contohnya barang. Ya, nama tabelnya barang. Lalu jumlah fieldnya, karena kita ingin merancang itu dia tabel barang, di mana fieldnya ada kode, nama, harga, dan jumlah. Berarti ada 4 field. Kalau ada 4 field, maka di sini number of kolomnya kita buat 4. Ya. Maka klik tombol go. Klik tombol go. Lalu kita rancanglah struktur field dari database dan tabel kita ini ya. Ada kode, ini tipe datanya teks, nama tipe datanya teks, harga dia integer, jumlah integer 10, 50, 7 dan 3. Oke, kita buat saja di sini. Yang pertama fieldnya adalah kode. Ya, ketikkan kode. Tipe datanya adalah, tipe itu maksudnya tipe data, pilih teks. Length atau value-nya itu sebanyak 10. Oke, 10 ya. Nah, itu caranya. Yang kedua field-nya adalah nama, teks 50. Maka ketikkan nama, tipe datanya teks, panjangnya sebanyak 50. Yang ketiga field-nya adalah harga, integer 7. Ya, harga tipe datanya integer, panjangnya sebanyak 7. Lalu ada jumlah integer sebanyak 3. Jumlah tipe datanya integer, jumlah lengthnya sebanyak 3. Nah, inilah struktur dari tabelnya. Ada field-fieldnya, ada 4 field. Kalau sudah, kita kliklah tombol save. Artinya tabel kita sudah kita buat dan kita simpan. Ada tabel, ada database data. Di dalam database data ada tabel barang. Barang itu punya field-field sebanyak 4, yaitu ada kode, ada nama, ada harga, dan jumlah. Kode, nama, harga, dan jumlah. Itu fieldnya. Kalau sudah, maka kita isi datanya. Isi beberapa data record sebagai berikut. Nah, sini sudah ada contoh, ada 3 buah record data yang kita harus isikan. Kita buka lagi dia. Cara mengisinya itu adalah di bagian insert. Insert itu artinya sisip, masukkan ya, tambahkan. Klik tombol insert, maka kita isi datanya. Yang pertama kode. Pengisian data ini di bagian value. Ini ada value. Oke, yang pertama adalah datanya BR11 monitor 200.000 4 ya. Kita buatlah BR11
Lalu namanya, ini bagian nama, monitor, harganya 400.000, jumlahnya sebanyak 4. Oke, kalau sudah, go. Itu untuk record yang pertama, ya, record yang pertama. Kalau mau kita buat record yang kedua, maka lakukan langkah-langkah yang tadi, yaitu dengan cara klik lagi di sini dia menu insert, lalu kita isi data yang kedua seperti di bahan kita BR22 MOS 50.005. Oke, insert. Nah, maka masukkanlah BR22, namanya adalah MOS, harganya adalah 50.000, jumlahnya ada sebanyak 5. Oke, kalau sudah, go lagi. Ulangi untuk data atau record yang ketiga. Record yang ketiga itu isinya adalah BR33 printer 150.009. Insert. Ya, kita tunggu ya. Insert. Oke, insert. Kita masukkan data yang ketiga. Sabar ya. Ya, ini dia untuk datanya. Kalau sudah selesai kita input nanti datanya, maka kita akan membuat projectnya atau mengetikkan kode programnya. Oke, nah data yang ketiga adalah BR33, nama barangnya tadi itu adalah yang ketiga printer 150.009, printer nama barangnya, harganya 150.000, jumlahnya sebanyak 9. Kalau sudah, go. Oke, maka sudah kita buat database data, tabelnya barang, filenya ada kode nama, harga dan jumlah, recordnya pun juga kita tambahkan sebanyak 3. Nah, bagaimana melihat record atau data yang sudah kita insert atau kita sisip lewat MySQL ini, PHP MyAdmin? Klik saja dulu tombol browse di sini. Iya, klik tombol browse. Maka dari MySQL PHP MyAdmin, data yang kita input tadi akan ditampilkan. Kalau sudah bisa ditampilkan pada MySQL, tentu ya, ini dia data-datanya. Data-data ini juga akan bisa ditampilkan pada VBNet karena kita sudah install dia MySQL ODBC konektornya. Tinggal kita mengetikkan kode program dan memanggil data-data dari MySQL ini ya. Bagaimana caranya? Kita buka aja VBNet, lalu kita masuk ke bagian kode program. Nah, ini dia untuk kode programnya. Sedikit abang jelaskan. Karena ini database-nya dari MySQL, maka import sistemnya, import spasi sistem titik data titik, kita gunakan adalah ODBC. Jadi MySQL itu ya, namespace yang digunakan adalah ODBC. Lalu deklarasikan di sini jenis-jenis variabel yang digunakan. Ada dia con untuk ODBC connection, DA ODBC data adapter, DS untuk dataset, CMD untuk ODBC command, lokasi DB string, pesan string, dim SQL string. Nah, inilah variabel-variabel untuk koneksi database yang kita gunakan. Oke, kalau sudah pada bagian form load. Nah, form load itu bagaimana, Bang? Form load itu kalau kita kembali ke form, double klik saja form kita, maka event yang terjadi pada VBNet tersebut adalah form load. Lalu kita ketikkanlah di sini untuk providernya, ya, lokasi DB, lokasi database-nya sama dengan ini driver, petik ganda dulu driver, sama dengan buka kurung kurawal,
MySQL spasi ODBC spasi 5.2 karena kita pakai konektor 5.2. Unicode spasi driver tutup kurung kurawal sama dengan database. Nah, database kita tadi namanya adalah data. Lalu karena ini pakai MySQL, kita langsung deklarasikan nama servernya adalah localhost, nama user ID-nya adalah root. Nah, itu secara default, secara standar untuk MySQL PHP MyAdmin dia punya server namanya localhost, user ID namanya root. Ketika pertama kali kita install, ya, maka inilah dia alamat untuk database kita. Kalau sudah, tambahkan perintah koneksi con sama dengan ODBC connection sama dengan lokasi DB. If con titik state sama dengan connection state titik close, ini artinya untuk menguji bahwasanya koneksinya kalau tertutup dia harus kita buka, karena kalau dia tertutup terkunci walaupun dia kode programnya benar, dia nggak akan bisa akses sumber data MySQL tadi yang sudah kita buat, ya. Nah, ini dia dibuka, ini fungsinya untuk membuka koneksi. Kalau sudah dibuka koneksinya, maka lakukan dia yang namanya pengambilan data. DA sama dengan new ODBC data adapter, ya, select bintang from barang, artinya kita memilih tabelnya itu adalah tabel barang. Lalu dipindahkan dia ke dalam datasheet. Datasheet dia tentu adalah dalam bentuk tabel, ada baris dan kolomnya. Nah, sebelum ditampilkan maka dikosongkan dulu, dibersihkan dulu dia. ds.clear, ds itu datasheetnya dikosongkan dulu. Lalu da.fill, isi kembali dia dalam datasheet tadi yang diambil dari tabel barang. Setelah itu dengan objek data grid view yang sumbernya adalah diambil dari si datasheet. Nah, jadi data grid view itu mengambil data dari datasheet. Datasheet itu tadi kita sudah pelajari dalam Ado. Dia merupakan adalah model koneksi data, koneksi sumber data dalam bentuk tabel dan baris. Makanya kita lihat dia di dalam data grid view kita itu dalam bentuk tabel, ada barisnya, ada kolomnya, ya. Nah, ini kode programnya, silahkan kalian ikuti. Di bahan materi juga sudah abang siapkan kode programnya, supaya nggak salah boleh di copy aja langsung ke dalam VBNet kalian. Kalau sudah, kita build dulu, memastikan program tidak error, ya. Build, oke, build succeed, ya. Nah, ini tadi kita buka dulu. Ini data-data yang kita input dari MySQL, database MySQL kita, ya. Nah, sekarang akan kita coba dengan VBNet, sama nggak isinya, ya, terkoneksi nggak dia. Kalau terkoneksi harusnya tampil di dalam data grid view kita yang ada pada form VBNet kita. Kita jalankan F5. Oke, kita tunggu sebentar. Maka lihat, ya, tampillah dia data-data yang kita input tadi, BR11, BR22, BR3 dan seterusnya yang sudah kita input, ya. Jadi kalau ada penambahan, pengurangan di dalam MySQL kita, berubah nggak, Bang? Ya, berubahlah. Karena apa yang tampil pada data grid view kita ini itu adalah diambil dari sumber data MySQL kita. Jadi perubahannya pun juga akan mempengaruhi tampilan yang ada pada data grid view kita, ya. Nah, kenapa hanya tampil kita buat ini programnya, Bang? Ya, nanti di pertemuan yang ke-8, 9 kita sudah masuk operasi, kita bisa menambah data, mencari data, menghapus data, mengubah data, namun kita sudah menggunakan database SQL Server. Nah, apa bedanya SQL Server dengan database yang lain? Tentu dari sisi daya tampung, SQL Server lebih besar dibandingkan hanya sekedar datanya itu dari MySQL dan Microsoft Access, ya. Nah, jadi maka orang gunakan SQL Server dengan VBNet dikoneksikan, ya. Tapi kita pelajari ini supaya kita tahu bahwasanya VBNet itu tidak hanya dengan SQL Server saja, bisa dari Access, bisa dari MySQL dan juga dari SQL Server. Dari database yang lain kira-kira bisa, Bang? Bisa dari Oracle dan database yang lain juga bisa dihubungkan dengan VBNet, ya. Nah, ini dia untuk contoh programnya dan langkah-langkahnya, ya, adik-adik, sudah berhasil, sudah muncul. Silahkan dipraktek-praktekkan
di rumah, pelan-pelan lihat videonya, ikuti panduannya, ketikkan programnya dengan benar, maka nanti kamu juga akan berhasil mempraktekkan kode programnya. Ya, kalau ada pertanyaan yang kurang mengerti, kurang paham, atau error program kalian, nanti bisa di chat ya, ditanyakan di komen juga boleh, di bagian YouTube yang sudah kalian lihat. Nah, di situ juga dikomentari juga boleh. Oke, itulah dulu topik VBNet 7 kita untuk koneksi tampil data dari MySQL. Persiapkan diri kalian untuk ujian Meet VBNet. Tentu bahannya diambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7 hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, dan selamat pagi semuanya.